Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Randy Renaldi, Agni Zulkawam, M. Chandra Saldipa, dan Alan Suryadi akan mempresentasikan materi yang telah kami bahas dan analisis dengan tema manajemen media sosial sebagai media bisnis. Nah, untuk mempersingkat waktu, penjelasan pertama dari latar belakang dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Randy Renaldi. Silakan. Oke. Untuk pengertian manajemen media sosial, yaitu penggunaan software, tool, dan layanan untuk mempermudah pelaku bisnis membagikan konten pada akun media sosial miliknya. Berbeda dengan akun personal, konten-konten yang diunggah ke akun bisnis harus didata, dibuat semenarik mungkin, disesuaikan dengan perusahaan milik akun, dan mampu mempresentasikan perusahaan tersebut. Dari akun ini, pelanggan bisa dengan mudah mendapatkan berbagai informasi yang ia butuhkan. Untuk itulah media sosial suatu bisnis harus dikelola dengan baik supaya dapat memudahkan pelanggan dalam melihat berbagai produk yang ditawarkan sekaligus membantu menjawab pertanyaan atau komplain yang diajukan. Untuk klasifikasi media sosial, perkembangan dari sosial media tentunya dapat dirasakan oleh pengguna internet di seluruh penjuru dunia. Sepanjang 2010, Komplan dan Highline mengembangkan skema atau klarifikasi untuk berbagai jenis sosial media, diantaranya sebagai berikut. Ada proyek kolaborasi, konten, situs jejaring sosial, blog dan microblog, game world virtual, dan social world virtual. Sosial media sebagai media bisnis. Media bisnis sosial tidak hanya digunakan untuk kegiatan komunikasi, blog, forum, atau aktivitas lainnya, namun juga situs jejaring sosial juga dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat komersial, bisnis, dan dapat menghasilkan keuntungan di dalamnya. Dengan memanfaatkan medsos atau media sosial sebagai sarana komunikasi, tanpa media sosial merupakan suatu cara yang paling efektif untuk memasarkan bisnis secara online. Melalui media sosial, kita dapat menjangkau lebih banyak orang untuk mengetahui produk-produk yang kita tawarkan yang mungkin tidak dapat dijangkau dengan media iklan lainnya. Kesadaran akan pentingnya media sosial bagi pertumbuhan bisnis online akan semakin membuka kesempatan untuk berkembangnya dan lebih banyak menarik konsumen. Terima kasih kepada Randy yang sudah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, tentang situs-situs media sosial untuk bisnis akan dijelaskan oleh Saudara Alan. Situs-situs media sosial untuk bisnis. Perkembangan dari sosial media tentunya dapat dirasakan oleh banyak pengguna internet di seluruh penjuru dunia. Sepanjang tahun 2010, Kaplan dan Highline mengembangkan skema atau klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial. Di antaranya adalah sebagai berikut: 1. Facebook, 2. YouTube, 3. Instagram, 4. LinkedIn, dan yang terakhir WhatsApp. Dampak media sosial untuk bisnis. Dampak positif meningkatkan keuntungan dari penjualan produk apabila sering mempromosikan produk melalui iklan atau postingan. Maka berpeluang besar untuk mendapatkan trafik pengunjungan untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Pastikan untuk selalu memberikan informasi produk sedetail mungkin untuk meningkatkan kepercayaan customer. Dampak negatifnya memperkenalkan produk yang tidak sesuai atau palsu. Semakin mudah akses dan fitur yang disediakan juga dapat menimbulkan risiko kejahatan yang besar pula. Setiap orang memiliki kesempatan untuk menawarkan dan memperkenalkan produk secara bebas melalui media sosial. Next. Manfaat media sosial untuk bisnis. Setelah mengetahui dampak media sosial, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai manfaat media sosial itu sendiri.
Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai manfaat media sosial untuk bisnis. Pertama, memperluas jaringan. Kedua, meningkatkan popularitas produk. Ketiga, dapatkan pelanggan baru. Keempat, menjaga hubungan baik dan kepuasan pelanggan. Strategi bisnis media sosial dengan baik. Kelebihan, merasa terbayar jika menggunakan media sosial adalah sesuatu yang membuat Anda senang. Dua, tidak memerlukan banyak investasi atau peralatan untuk memulai, terutama jika Anda sudah memiliki komputer dan layanan internet. Tiga, Anda dapat menjalankan bisnis ini dari rumah atau dimanapun asalkan ada akses internet. Kekurangan, media sosial menjadi tantangan tersendiri karena lebih sulit untuk mengelola profil beberapa perusahaan daripada mengelola satu profil. Dua, tidak semua pemilik bisnis memahami kekuatan media sosial, jadi Anda perlu menjelaskan tentang manfaatnya yang dapat Anda berikan. Tiga, Anda sedang mewakili suatu perusahaan, bukan diri Anda sendiri. Ketika Anda mengelola suatu media atau orang lain, ini berarti Anda harus bertindak atas nama perusahaan tersebut berdasarkan karakter perusahaannya. Terima kasih kepada Alan yang sudah memaparkan materi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Chandra. Baik, terima kasih kepada Mizul Koam. Lanjut, teknik Bullseye. Yang satu, brainstorming. Tujuan dari brainstorming ini adalah menganalisis potensi setiap media sosial untuk bisnis online Anda. Buat list berisi semua media sosial populer yang ada tanpa terkecuali. Yang kedua, rank. Pada tahap ini, Anda mulai mengelompokkan media-media yang ada di daftar tadi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah inner circle, yaitu media sosial yang paling menjanjikan, ide-ide yang paling menarik. Yang ketiga, prioritas. Setelah mengelompokkan media sosial dalam 3 kategori, sekarang adalah saatnya untuk fokus pada satu kategori, yaitu inner circle. Inner circle ini adalah perkiraan media sosial yang paling menjanjikan untuk bisnis online Anda. Setidaknya ada 3 media sosial di kategori inner circle ini. Alasan mengapa jumlahnya harus ada 3 akan diuji media ini di tahap selanjutnya. Yang keempat, tes. Tahap ini adalah di mana Anda menerapkan ide-ide yang telah Anda tuliskan di 3 media sosial yang ada di kategori inner circle. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui media mana yang layak dijadikan kanal marketing utama. Yang kelima, focus on. Jika eksperimen di atas berjalan lancar, Anda akan mendapat data yang menunjukkan satu media yang paling sesuai untuk bisnis online Anda. Kemudian mulai arahan usaha dan sumber daya untuk menunjukkan daya tarik produk Anda ke suatu media sosial tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Kesimpulan, manajemen media sosial atau sosial media manajemen adalah penggunaan software, tool, dan layanan untuk mempermudah pelaku bisnis membagikan konten pada akun media sosial miliknya. Beberapa dampak media sosial untuk bisnis adalah meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi menjalani kerjasama bisnis secara luas, menimbulkan persaingan tidak sehat, dan adanya produk yang tidak sesuai atau palsu. Manfaat dari media sosial diantaranya yaitu memperluas jaringan, meningkatkan popularitas produk, mendatangkan pelanggan baru, menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Salah satu strategi komunikasi di mana media sosial adalah dengan cara teknik Bullseye, yang intinya adalah teknik ini digunakan untuk menentukan media sosial mana yang paling tepat untuk startup. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa kami presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.